Shalom, balik lagi di channel Anak Ayah, channel yang ngebahas apa aja boleh karena namanya juga Anak Ayah. Jadi hari ini gue mau bahas tas selempang gitu ya, tas sling bag atau tas pinggang mungkin bisa dipakai gitu ya. Dan ini adalah Fjällräven High Cost Hip Pack ya. Kalau ini gue beli di Pilih-Pilih dan kemasannya masih kayak gini ya. Dan biasanya kalau misalkan Fjällräven itu di plastiknya aja ada barcode-nya, ada nama produknya. Jadi ini adalah High Cost Hip Pack gitu ya. Nih sekecil ini aja itu nanti, jadi tinggal buka aja sih. Dan ini adalah warnanya peach sand ya, peach sand. Jadi apa nih, orange muda atau coklat muda. Jadi coklat ke orangean atau orange ke coklat-coklatan ya gitulah. Dan dia talinya biru muda ya. Ini ada tagnya, balik lagi High Cost Hip Pack ya. Ada barcode, ada keterangannya, ini ada tulisannya juga. Kantongnya sih kita lihat dulu deh dari sisi depan. Nih ada kantong di depan sini dan di atas ya. Fisiknya sih paling dari kanan kirinya nih ada tali mungkin buat gantung sesuatu. Dan di belakangnya ada satu lagi kantong ya. Jadi kalau balik lagi, ini keluarga High Cost ya, High Cost. Jadi High Cost ini bahannya beda sama Kanken gitu ya. Bahannya ini lebih halus, lebih light, tapi katanya lebih tahan air juga gitu ya. Ukurannya kecil, ukurannya nggak terlalu besar. Ukurannya itu sebentar ya, ukurannya itu ukurannya itu panjangnya 12 cm, terus lebarnya 20 cm. Tingginya 12 cm. Jadi tinggi nih ya, tinggi 12 cm, lebarnya 21 cm, dan tebalnya 6 cm. Terus panjang talinya kurang lebih 110 cm, memuat kurang lebih 1,5 liter ya. Beratnya sendiri ini ada 125 gram, jadi enteng sih, ini enteng banget. Ya tadi bahannya cukup tahan air. Jadi kalau Fjällräven sebutnya ini adalah materialnya polyamid 210D, polyamid 210D ya. Ya ini bisa dipakai kapan aja sih. Baca bentar ya. Ya dia bilang ini waterproof gitu ya. Resletingnya sih enggak, kata dia. Jadi jahitan ini sebenarnya tidak water resistant, tapi secara bahannya dia sendiri sebenarnya dia waterproof
Jadi harusnya waktu hujan barang-barang di dalam cukup aman. Oke, kalau yang di belakang ini yang nempel badan, jadi dia materialnya beda ya. Ini kayak ada busa-busa juga, jadi mungkin untuk membantu sirkulasi udara, jadi nggak terlalu panas nempel di badan, nggak keringetan gitu ya. Oke, ini di resletingnya ada tali-tali juga nih warna biru ya. Jangan lupa kalau Fjällräven asli itu slashingnya selalu YKK. Ini ada tulisannya sini ya. Kalian kalau beli bisa lihat sendiri, silahkan gitu ya. YKK. Oke. Ini ya, ini tinggal buka tutup aja. Ini mungkin pakai barang-barang yang kecil. Terus ini logonya di depan sini ya. Logo di depan kayak badge gitu. Ya, warnanya si coklat muda dan logonya warna merah. Oke. Jadi bukan logo yang di tengah bulat gitu, enggak. Dia logonya ada di sini. Untuk kompartemen utamanya ini dalamnya sebentar, gua harus nyalain dulu lampunya. Nah, ini dalamnya ada satu gantungan gini, mungkin buat gantungin kunci. Ini ada satu kantong yang ada meshnya dan nyambung ya, jadi satu, dia cukup gede. Terus udah deh ya, kompartemen utama. Terus kita tutup dulu bagian belakang. Itu lagi tempat. Oh ya, kalau misalkan si high cost hip pack ini, perhatiin ya, ini di dalamnya, kalau yang di bagian belakang itu kan di luar nih, tali di luar, resleting di luar gitu ya. Ternyata di dalamnya ada lagi. Tuh. Fungsinya apa? Fungsinya adalah, jadi kalau kalian lagi mau nyimpen, kalian lagi nggak mau pakai tasnya, terus mau masukin di tas dan terlambat ini. Oke, jadi kalau kalian mau masukin di tas, menyimpan gitu ya, ini kalian bisa balik aja semuanya. Masukin semuanya, masukin ke dalam sini. Oke, udah. Dirapiin ya, biar nyimpennya enak. Nah, kalau udah tuh, tinggal di setting deh. Jadi ini yang tadinya di dalam sekarang jadi di luar. Terus kalian tinggal resleting deh. Dah, beres deh. Tinggal dimasukin ke tas, simpen, taruh, nggak ngabisin, nggak bingung wah talinya kemana-mana, nggak. Dah, beres. Oke. Nah, kalau ada yang penasaran, jadi tas sekecil ini muat apa aja, ya kan? Gue sih bawalah yang sekiranya biasa dibawa ya, kayaknya cukup deh. Jadi AirPods ya kan, AirPods misalkan dibawa. Ini gue ada gantungan, jadi kalau mau iseng gantung silahkan gantung. Oke, masukin sini aja.
Dompet ini ya kadang-kadang ini gue taruh di handphone sih, gue tempel di casing handphone gitu kan jadi terus gue kantongin jadi bisa. Tapi kalau misalkan lagi enggak, mungkin gue akan masukin di yang ada meshnya lah ya kan. Terus powerbank masuk. Terus kalau gua ada juga dompet lagi guys. Ini dompet bukan dompet sih, kantong kecil lah ya kalau gua sebutnya. Ini SIM dan lain-lain, atau nyimpen uang kertas, nyimpen uang logam, masukin. Terus handphone kalau mau silahkan dimasukin, taruh paling belakang dong ya kan. Satu bisa, dua sih cukup, cuma kalian ngabisin space gitu. Masukin handphone kalau yang nggak dipakai. Ekos mungkin mau bawa kemana, termasuk sih teriaknya. Dah tutup tuh ya kan, cukup, semuanya cukup. Tapi kalau kalian punya box kacamata, ya ini secara dimensi sih muat ya, cuma kalau kalian gabungin dengan isi yang begini sih kayaknya tidak cukup ya. Kecuali coba kita atur ya. Oke, dompet keluar. Mungkin dompet ini terdepan kali ya. Oke, dompet terdepan. Kacamata coba masukin. Wow, susah sekali. Oke, si powerbank taruh di belakang. Pengen tahu muat apa enggak sih. Oke, powerbank, AirPods taruh luar dulu. Oke, kacamata kita masukin. Penuh kali ya. Sini kemana? Ini masukin juga ekos dan terianya. Wah, terianya nggak masuk. Oke. Scan. Inilah fungsinya punya gini ya. Terianya bisa masukin. Nah, ini masuk. Nah, tutup. Oke, ini agak sempit ya. Soal ini kalau ekos nggak gue bawa, atau anggaplah ekos gue kantongin, ekosnya ya, device gue kantongin, ini ya cukup sih, masih. Atau oke, kita masukin. Cukup. Ini gua bisa gantung di mana dia? Oke. Gua mungkin bisa gantung di sini. Ya kan? Ini juga karena ada gantungannya. Gua bisa gantung di sini. Nah, kan? Jadi kalian tinggal bawa begini nih. Talinya tinggal di adjust ya guys. Tuh panjang sih, 110 ya. Tuh. Ya kurang lebih bisa sih. Cuma ya jadi ada yang menggantung di luar. Cuma itu untungnya kalau misalkan kalian punya tas-tas kayak gini atau aksesoris yang bisa digantung. Jadi gue coba sih. Oke, kalau gue coba ya begitulah. Ya masih oke lah gitu. Walaupun jadinya penuh banget ya. Cuma ya masih bisa gitu, bukan, dan kayaknya cukup kan. Nggak yang apa ya? Nggak yang terus kalian bawa barang kurang gitu terus. Berapa sering kalian bawa kacamata jalan-jalan kan? Itu nggak semua tempat untuk kacamata, atau kalian mungkin punya tempat kacamata yang
bisa digantung, ya udah kacamatanya yang digantung gitu. Karena gue tidak, secara gue jarang pergi yang pakai kacamata, jadi cukup sih itu. AirPods mau dipakai juga tinggal dibuka, ya kan. Terus jadi nggak perlu buka-buka tas. Terus mau ngambil sesuatu tinggal buka, ini gampang sih gitu. Yang susah jadi bisa dipakai, bisa segini lah. Jadi walaupun kecil ya, tas ini walaupun kecil tapi muatnya cukup banyak, jadi fleksibel lah untuk kalian pakai sehari-hari. Asal ya lagi-lagi sih ukuran disesuaikan, terus kok ukurannya, bawaannya disesuaikan, ukurannya udah segitu, jadi bawaannya disesuaikan aja. Ya harus sadar juga ya bahwa kalau beli tas kecil ya nggak bisa expect bawa terlalu banyak gitu ya, tapi bawa secukupnya. Jangan lupa nih udah ada dompet yang menurut gua kartu penting udah masuk. Terus ini ukuran segini udah kos, kacamata ini yang ngabisin tempat banget ya. Jadi dan bukan hal yang biasa dibawa. Jadi kalau sisanya kayaknya semua muat-muat aja, termasuk powerbank. Powerbank kalau ini kan 10.000 ya, 10.000 mAh, jadi mungkin agak berat juga gitu ya, apalagi 20.000 gitu ya. Jadi kalau kalian bawa, apalagi kalau buat cadangan, cuma yang 5.000 aja mungkin kayaknya cukup, nggak harus 20.000. Udah masukin handphone satu nih, iPhone 12 mini masuk ke sini, jadi ya cukup sih. Dan sekali lagi, kalau udah beres, udah selesai dipakai, tinggal di lipat, tinggal di balik dari belakang ya, kalau baliknya dari belakang. Tinggal balik, rapiin, masukin tas, nggak ngabisin space. Oke. Segitu aja kali ini untuk Fjällräven High Coast Fjällräven High Coast Hairpack. Thank you for watching and God bless you.